untuk mobil sendiri sebetulnya penjualannya mengalami penurunan di tahun 2024, sementara untuk motor ini mengalami kenaikan sekitar 49%. Nah, lalu bagaimana Pak dengan motor premium Harley Davidson untuk penjualannya di tahun 2024 ini? Apakah sudah sesuai dengan target atau seperti apa? Iya, memang kita cukup blessing sih. Di tahun 2024 ini kita melihat pertumbuhan yang cukup stabil. Di tahun 2023 kemarin itu merupakan tahun pertama kita kebetulan sebagai distributor dan APM resmi dari Harley Davidson di Indonesia. Dan kita melihat di tahun kedua ini sendiri terus kita lihat terjadi peningkatan. Di tahun lalu growth kita itu lebih dari 50%. Di tahun kedua ini so far sampai dengan Q3 kita udah tumbuh sekitar lebih dari 75% daripada tahun lalu. Baik, jadi artinya memang penjualannya ini meningkat cukup tajam atau cukup signifikan ya di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kita amati situasi ekonomi global begitu ya, kita lihat bahwa dalam beberapa waktu yang boleh dibilang tidak cukup sebentar kita berada di era suku bunga tinggi. Tapi di bulan September kemarin Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunganya. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah ini juga memberikan pengaruh atau memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penjualan, atau mungkin kalau boleh dilihat ya di Indonesia sendiri nih, style pembayaran seperti apa sih? Lebih banyak yang cash atau sebetulnya ada juga nih yang kredit? Atau mungkin kalau kredit seperti apa sih? Karena ini kan boleh dibilang motor yang tadi dibilang motor premium ya, harganya juga boleh dibilang bukan harga yang murah gitu. Ya, jadi Harley itu memang secara historical banyak sekali pembeliannya memang dilakukan melalui cash. Tapi dengan adanya sekarang kita mempunyai rekanan bank dengan melakukan kegiatan-kegiatan financing, ini udah mulai shifting nih Mbak. Sudah mulai banyak sekarang para konsumen atau kita juga membuka pasar baru yang mana bisa untuk para konsumen itu mengambil mengambil Harley Davidson ini dengan sistem pembiayaan financing. Dan ini yang kita melihat ini merupakan peluang bisnis kita juga. Bagaimana cara kita dari tadinya yang tradisional customer atau tradisional consumer itu kita buka pangsa pasarnya ke yang lebih luas lagi dengan sistem pembiayaan financing tadi. Sekarang ini mungkin masih sekitar 50-50. Pembiayaan 50% financing, 50% cash. Diharapkan sih itu bisa terus bertambah dengan kita membuka pangsa pasar yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Baik, nah berbicara mengenai kredit begitu ya. Kalau kredit untuk pembelian motor premium seperti Harley Davidson ini biasanya kredit yang berapa lama sih atau tenor berapa lama begitu? Tenornya sih saat ini kita mempunyai tenor sampai dengan up to 4 years. Jadi ada beberapa bank rekanan kami yang sudah melakukan kegiatan financing sampai dengan 4 tahun dengan total DP yang cukup mirip dengan mobil sekitar 30%. Tapi memang majoritinya mungkin paling banyak adalah sekitar 2 tahun atau bahkan cuma 1 tahun. Jadi ini merupakan salah satu yang cukup unik ya di Harley, mungkin yang berbeda dibandingkan dengan otomotif yang 4 roda ya dari sisi pembiayaan. Baik, tapi melihat situasi ekonomi yang terjadi saat ini ya, tadi ada juga yang bayar cash, ada juga yang bayar kredit. Tapi saat ini dari pihak Harley sendiri atau dari JLM Auto sendiri begitu ya, target utama atau konsumen utamanya itu yang seperti apa sih yang ingin disasar? Artinya kalau boleh dibilang usia dari berapa ke berapa, lalu juga mungkin pekerja seperti apa sih yang sedang disasar atau menjadi tujuan utama dari perusahaan Anda saat ini? Ya, jadi kalau kita melihatnya target konsumen kita adalah untuk orang-orang yang appreciate atau sudah bisa menikmati gaya hidup. Gaya hidup itu sendiri karena kan ini merupakan motor yang berfungsi sebagai motor fungsional ya. Tapi lebih ke arah motor yang menunjukkan cita rasa, gaya hidupnya para konsumen itu sendiri. Jadi inilah kita melihat konsumen itu sendiri sekarang udah mulai shifted Mbak. Dari mungkin yang tadinya cukup mature, sekarang kita melihat sudah lebih muda. Kita udah mulai masuk merambah kepada golongan-golongan eksekutif muda. Sekarang kita melihat udah dari mulai 30 tahun ke atas sudah mulai banyak sekali para konsumen dari Harley itu sendiri yang sudah tertarik untuk kepada pembelian Harley. Apalagi sekarang ada pilihan pembiayaan begitu ya, selain daripada cash tapi juga bisa kredit. Mungkin ini juga bisa menjadi opsi yang cukup menarik begitu ya bagi eksekutif-eksekutif muda. Dan di samping daripada aging atau umur yang kita melihat shifted towards younger audience, kita juga melihat juga dari sisi laki-laki dan perempuan. Ini juga salah satu yang sangat unik nih Mbak. Kita melihat sekarang udah mulai cukup berkembang. Adanya market bukan selain non-pria yang sekarang sudah banyak berkecimpung di dunia Harley.
Jadi mungkin orang-orang ini tadinya sebagai yang kita sebut boncengers nih atau pillion. Yang dibonceng. Yang dibonceng. Yeah. Ya, sekarang ini mereka melihat karena sudah menjadi, balik lagi, mereka sudah tertarik dengan dunianya, mereka senang, mereka tidak mau tergantung nih. Mereka nggak mau tergantung menjadi cuman boncenger aja. Mereka juga mau menjadi, saya juga pengen berkendara. Saya nggak mau tergantung kepada suami saya mau, kalau misalnya saya mau ketemu teman-teman saya bisa bawa sendiri juga. Dan sekarang udah cukup banyak. Kita melihat ini merupakan suatu potensi pasar juga yang cukup menarik untuk bisa kita kembangkan. Dan di Harley sendiri ini sudah ada komunitasnya. Jadi itu yang disebut dengan LOH atau Ladies of Harley. Ya ini yang bisa terus mengembangkan gimana cara Harley itu bisa terus evolving ke depannya. Jadi penjualan motor premium Harley Davidson untuk perempuan saat ini meningkat? Iya, cukup meningkat. Walaupun memang secara persentase masih relatif masih kecil ya. Tapi kita melihat pertumbuhannya itu sudah cukup baik. Kita melihat karena kita lihat animonya sendiri sudah sangat baik. Sehingga kita melihat ini potensi pasar yang bisa kita terus kembangkan. Mungkin awalnya dari rasa penasaran ya, biasanya hanya dibonceng, tapi mungkin ingin merasakan ya, Betul. mencoba bagaimana rasanya mengendarai. Tapi sejauh ini kalau dari sisi safety mungkin ya, perempuan ini seperti apa sih? Kan kalau dilihat nih motor Harley itu berat gitu ya kelihatannya. Tapi banyak juga ya perempuan-perempuan yang memang cukup mampu atau bisa membawa kendaraan Harley ini atau mengendarai kendaraan Harley ini. Jadi ya, dan ini yang bisa merubah paradigma ya. Jadi banyak orang yang sangat-sangat udah takut sendiri untuk masuk. Aduh, kayaknya motornya besar sekali. Saya bisa nggak ya? Kok kayaknya berat banget nih motor. Apakah saya bisa bawa motor atau enggak? Dan itu semua terbantah dengan ya tadi ya para wanita-wanita ini. Jadi atau bahkan juga kalau misalnya dibilang postur-postur pengendara Harley di Asia itu relatif sebenarnya orang-orang dengan postur tubuh yang normal, bukan orang-orang yang badan besar dan lain sebagainya. Karena Harley ini sendiri sebenarnya dengan teknik yang mengendara yang bisa dipelajari, itu sebenarnya merupakan sesuatu motor yang sangat mudah untuk dikendarai. Jadi salah satunya juga wanita-wanita ini, mereka lah yang tadinya ya bisa menunjukkan kepada orang bahwa ya, ternyata membawa Harley itu nggak sulit loh. Ya kita aja bisa melakukan seperti ini gitu.